Kadang karisma yang paling kuat bukan berasal dari sesuatu yang terlihat oleh mata, melainkan dari ketenangan jiwa yang diam-diam berbicara kepada hati orang lain. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya berjalan di antara dua dunia. Dunia yang terlihat oleh mata, penuh dengan keramaian, percakapan, dan hiruk-pikuk kehidupan, dan dunia lain yang lebih sunyi, lebih dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Mungkin engkau pernah merasakannya, di tengah keramaian orang-orang yang berbicara, tertawa, dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ada bagian dalam dirimu yang tetap tenang. Bukan karena engkau menjauh dari mereka, bukan pula karena engkau merasa lebih dari mereka, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang seakan selalu mengajakmu untuk berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan memperhatikan kehidupan dari jarak yang lebih dalam. Perasaan itu sering datang tanpa alasan yang jelas. Seolah ada bisikan lembut dari kedalaman batin yang mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Bahwa ada sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih bermakna yang mengalir di balik setiap peristiwa. Orang lain mungkin tidak menyadarinya. Mereka melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dikejar, dimenangkan, dan dipenuhi dengan suara-suara keras yang ingin didengar. Tetapi di dalam dirimu, ada kecenderungan yang berbeda. Engkau tidak selalu tertarik pada keramaian yang berlebihan. Tidak semua percakapan membuatmu merasa harus terlibat. Tidak semua sorotan membuatmu ingin berdiri di tengahnya. Aneh ya, justru dalam ketenangan itu, seringkali orang lain mulai memperhatikanmu. Bukan karena engkau meminta perhatian mereka. Bukan karena engkau berusaha menjadi pusat dari sesuatu. Tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan ketika berada di dekatmu. Sebuah rasa yang tidak dapat diberi nama dengan mudah. Seperti angin yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan menyentuh kulit. Beberapa orang mungkin hanya memandang sekilas. Beberapa lainnya mungkin berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mengapa kehadiran seseorang yang tidak banyak bicara justru terasa begitu kuat? Mengapa seseorang yang tidak berusaha menonjol justru memancarkan daya tarik yang sulit diabaikan? Barangkali mereka sendiri tidak menyadarinya, bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah sesuatu yang berasal dari penampilan luar. Bukan pula dari kata-kata yang disusun dengan indah, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada jiwa yang berjalan dengan cara yang berbeda di dunia ini. Jiwa yang tidak selalu berisik dalam mengekspresikan dirinya, tetapi diam-diam membawa ketenangan yang membuat orang lain merasa aman. Jiwa yang tidak selalu ingin dipahami, tetapi kehadirannya sering membuat orang lain merasa seolah mereka sedang berdiri di dekat sebuah sumber air yang jernih. Air yang tidak berusaha menarik perhatian siapapun. Ia hanya mengalir, dan justru karena itulah, orang yang haus akan menemukannya. Mungkin engkau pernah mengalami momen ketika seseorang menatapmu lebih lama dari biasanya, seolah mereka sedang mencari sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba merasa nyaman berbicara denganmu, bahkan tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ceritakan kepada orang lain. Kadang mereka sendiri terkejut mengapa hal itu bisa terjadi. Mereka tidak tahu bahwa sebagian jiwa memang memiliki cara tersendiri untuk menyentuh hati manusia lain, tanpa perlu banyak kata. Ada kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Kedalaman itu lahir dari perjalanan yang sunyi. Dari malam-malam ketika seseorang belajar memahami dirinya sendiri. Dari saat-saat ketika hati memilih untuk tidak ikut hanyut dalam kebisingan dunia, tetapi justru kembali ke dalam, mendengarkan sesuatu yang lebih halus. Seiring waktu, tanpa disadari, ketenangan itu mulai membentuk sesuatu yang unik dalam diri seseorang. Sebuah kehadiran yang tidak keras, tetapi terasa. Sebuah sikap yang tidak mencolok, tetapi mengundang rasa hormat. Sebuah aura yang tidak dibuat-buat, tetapi muncul dengan sendirinya seperti cahaya lembut yang menyinari ruang yang gelap. Karisma yang seperti ini tidak pernah dilatih untuk dipamerkan. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang akarnya masuk jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menjulang ke langit. Orang yang melihatnya dari luar mungkin hanya melihat kesederhanaan, tetapi mereka yang peka akan merasakan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Karena karisma yang lahir dari jiwa bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam satu malam. Ia tidak muncul dari keinginan untuk terlihat istimewa. Justru seringkali ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh keheningan. Perjalanan ketika seseorang belajar menerima dirinya sendiri. Belajar memahami luka yang pernah datang tanpa menyalahkan kehidupan. Belajar memandang dunia dengan hati yang lebih luas, bukan dengan amarah atau kekecewaan.
Dalam perjalanan seperti itu, jiwa perlahan menjadi tenang. Dan ketika jiwa menjadi tenang, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tanpa perlu mencari perhatian, perhatian itu datang dengan sendirinya. Tanpa perlu berbicara terlalu banyak, orang mulai mendengarkan. Tanpa perlu menunjukkan siapa dirinya, kehadirannya mulai terasa berbeda. Bukan karena ia lebih tinggi dari orang lain, tetapi karena ia tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ada kedamaian yang muncul ketika seseorang berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dan kedamaian itu memiliki kekuatan yang sangat halus. Ia tidak memaksa, ia tidak mendominasi, ia hanya hadir, seperti cahaya bulan yang menerangi malam tanpa suara. Seperti angin lembut yang menyentuh dedaunan tanpa terlihat. Orang yang peka terhadap hal-hal seperti ini akan merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi hati mereka mengenalinya. Ada kehangatan yang sulit ditemukan di tempat lain. Ada rasa aman yang muncul tanpa alasan yang jelas. Dan seringkali, mereka hanya diam-diam memperhatikan. Bukan karena ingin mengganggu, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang jarang mereka temui. Di dunia yang penuh dengan suara keras, kehadiran yang tenang menjadi sangat langka. Di dunia yang penuh dengan orang yang ingin dilihat, seseorang yang tidak berusaha menonjol justru terlihat paling jelas. Seperti bintang kecil di langit malam yang luas, ia tidak bersinar paling terang. Tetapi entah mengapa mata selalu kembali kepadanya. Barangkali inilah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan berubah. Bukan perubahan yang keras atau mencolok. Lebih seperti perubahan musim yang datang perlahan, hampir tidak terasa, tetapi ketika seseorang memperhatikannya, dunia sudah berbeda dari sebelumnya. Engkau mungkin tidak selalu menyadari hal itu, karena yang merasakan perubahan itu seringkali adalah orang lain. Mereka melihat ketenangan yang tidak mereka miliki. Mereka merasakan kedalaman yang tidak mudah mereka pahami. Dan tanpa mereka sadari, hati mereka mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang menyimpan rahasia kecil tentang kehidupan. Rahasia yang tidak selalu diucapkan, tetapi terasa. Dan dari sinilah perjalanan yang lebih dalam mulai terbuka. Karena di balik ketenangan yang terlihat sederhana itu, ada lapisan-lapisan makna yang tidak semua orang mampu melihatnya. Seperti taman yang tersembunyi di balik kabut pagi. Ia tidak memanggil siapapun untuk datang. Tetapi mereka yang berjalan dengan hati yang tenang, perlahan akan menemukannya. Dan ketika kabut mulai menipis, satu persatu keindahan yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat dengan lebih jelas. Begitu pula dengan rahasia kecil yang hidup dalam jiwa manusia. Rahasia yang membuat kehadirannya terasa berbeda, bahkan ketika ia tidak melakukan apapun. Rahasia yang membuat orang lain diam-diam memperhatikan, meskipun tidak pernah ada usaha untuk menarik perhatian. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk melihat lebih dalam, lapisan-lapisan halus itu mulai menampakkan dirinya, seperti cahaya lembut yang muncul dari balik fajar yang perlahan bangun dari malam yang panjang. 1. Aura tenang yang sulit dijelaskan. Ada jenis ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak lahir dari latihan untuk terlihat bijaksana, dan tidak pula muncul karena seseorang ingin dianggap berbeda. Ketenangan ini tumbuh perlahan dari dalam, seperti mata air yang muncul dari kedalaman bumi tanpa suara. Orang yang memilikinya seringkali tidak menyadari bahwa dirinya membawa sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Mereka menjalani hari seperti biasa, berjalan di antara orang-orang lain, berbicara seperlunya, melakukan hal-hal sederhana sebagaimana manusia pada umumnya. Namun tanpa disadari, kehadiran mereka sering membuat suasana berubah. Bukan berubah secara mencolok, lebih seperti perubahan halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seseorang dengan jiwa yang tenang memasuki sebuah ruangan, seringkali percakapan yang awalnya riuh perlahan menjadi lebih lembut. Orang-orang mungkin tidak menyadari mengapa mereka tiba-tiba menurunkan suara, atau mengapa mereka merasa lebih nyaman berada di dekat orang tersebut. Tetapi hati manusia memiliki cara sendiri untuk merasakan sesuatu yang tulus. Ketenangan seperti ini biasanya lahir dari perjalanan batin yang panjang. Ia tidak muncul dari kehidupan yang selalu mudah. Justru seringkali ia terbentuk dari pengalaman hidup yang membuat seseorang belajar melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang berhenti bereaksi terhadap segala hal dengan tergesa-gesa. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijawab dengan emosi. Tidak semua kejadian harus dilawan dengan amarah.
Dan tidak semua suara di dunia harus diikuti. Dari pemahaman seperti itulah ketenangan perlahan tumbuh. Ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan. Ketenangan yang tidak memerlukan pembuktian. Ia hanya hadir, seperti danau yang airnya jernih karena tidak terganggu oleh badai. Orang yang memiliki aura seperti ini seringkali terlihat sederhana. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara. Bahkan terkadang mereka lebih sering mendengarkan daripada menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Namun justru dari sikap itulah muncul sesuatu yang membuat orang lain merasa tertarik untuk memperhatikan. Karena di dunia yang penuh dengan kegelisahan, kehadiran seseorang yang benar-benar tenang terasa seperti tempat beristirahat bagi hati yang lelah. Ada orang yang tanpa sadar merasa lebih nyaman ketika berada di dekat mereka. Seolah ada energi lembut yang membuat pikiran menjadi lebih jernih. Kadang seseorang datang hanya untuk duduk di dekatnya, tanpa percakapan yang panjang. Anehnya, setelah pertemuan singkat itu, hatinya terasa lebih ringan. Inilah kekuatan dari ketenangan yang lahir dari dalam jiwa. Ia tidak memerlukan kata-kata besar. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Karena hati manusia dapat merasakan kejujuran yang tidak disembunyikan oleh kepura-puraan. Karisma seperti ini tidak berisik. Ia tidak memaksa orang untuk memperhatikannya. Namun justru karena itulah ia terasa lebih kuat. Seperti cahaya, lilin kecil di dalam ruangan yang gelap. Ia tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat orang melihat arah dengan lebih jelas. Begitulah aura tenang bekerja dalam kehidupan seseorang. Ia tidak meminta perhatian, tetapi perhatian datang dengan sendirinya. Ia tidak mencari penghormatan, tetapi penghormatan muncul tanpa diminta. Dan seringkali orang yang memilikinya bahkan tidak menyadari bahwa dirinya membawa sesuatu yang begitu berharga. 2. Tatapan mata yang penuh makna. Mata manusia sering disebut sebagai jendela hati. Bukan sekadar ungkapan indah, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan oleh siapapun yang pernah melihat tatapan seseorang yang benar-benar hidup dengan kesadaran. Ada perbedaan besar antara tatapan yang sekadar melihat, dan tatapan yang benar-benar hadir. Sebagian orang melihat dunia seperti melihat bayangan yang lewat begitu saja. Mata mereka bergerak dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti. Namun ada juga orang yang menatap dengan cara yang berbeda. Tatapan mereka terasa lebih tenang, lebih dalam, seolah ada ruang sunyi di balik pandangan itu. Ketika seseorang berbicara dengan mereka, ia merasa benar-benar didengarkan. Bukan hanya kata-katanya yang diterima, tetapi juga perasaannya. Tatapan seperti ini tidak lahir dari keinginan untuk membuat orang lain terkesan. Ia muncul dari kebiasaan seseorang yang belajar hadir sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan. Orang yang memiliki kedalaman batin biasanya tidak terburu-buru ketika melihat dunia. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewati oleh orang lain. Cara angin bergerak di antara pepohonan. Perubahan cahaya matahari ketika sore mulai turun. Ekspresi halus di wajah seseorang yang sedang mencoba menyembunyikan kesedihannya. Semua hal itu membuat hati mereka lebih peka. Dan kepekaan itu perlahan terlihat melalui tatapan mata mereka. Orang yang bertemu dengan mereka sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa bahwa mereka sedang dipahami tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak. Tatapan yang penuh makna tidak perlu tajam. Tidak perlu dramatis. Ia cukup jujur. Kejujuran dalam mata seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan atau dibuat-buat. Ketika hati seseorang jernih, matanya pun memantulkan kejernihan itu. Itulah sebabnya banyak orang tanpa sadar memperhatikan seseorang yang memiliki tatapan seperti ini. Bukan karena ia menatap dengan cara yang mencolok, tetapi karena ada kedalaman yang membuat orang lain merasa dilihat sebagai manusia yang utuh. Dan di dunia yang seringkali terburu-buru, pengalaman sederhana seperti itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. 3. Tidak berusaha menarik perhatian. Ada paradoks yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Semakin seseorang berusaha keras untuk menarik perhatian, semakin cepat perhatian itu menghilang. Sebaliknya, ada orang yang tidak pernah mencoba menjadi pusat perhatian, tetapi justru selalu diperhatikan. Ini bukan kebetulan. Karisma sejati sering muncul dari ketulusan seseorang yang tidak sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain. Orang yang seperti ini biasanya hidup dengan cara yang sederhana. Mereka tidak mengukur nilai dirinya dari seberapa banyak orang yang memperhatikan mereka. Mereka juga tidak merasa perlu menunjukkan segala sesuatu yang mereka miliki kepada dunia. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak merasa harus membuktikan apapun.
Ketika seseorang berhenti berusaha terlalu keras untuk terlihat istimewa, sesuatu yang sangat alami mulai muncul dalam dirinya. Keaslian. Keaslian adalah kualitas yang sangat langka di dunia yang penuh dengan pencitraan. Banyak orang tanpa sadar memakai berbagai lapisan untuk menutupi siapa diri mereka sebenarnya. Mereka ingin terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat bahagia. Namun di balik semua itu seringkali ada kelelahan yang tidak terlihat. Orang yang hidup dengan keaslian tidak melakukan hal seperti itu. Mereka tidak selalu sempurna, mereka tidak selalu mencoba tampil lebih dari yang mereka rasakan. Dan justru dari situlah muncul daya tarik yang sangat kuat. Karena hati manusia dapat merasakan kejujuran. Ketika seseorang hidup dengan cara yang tulus, tanpa topeng yang berat, kehadirannya terasa ringan. Orang lain merasa nyaman berada di dekatnya karena tidak ada tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak berusaha menarik perhatian seringkali justru menjadi pusat perhatian tanpa disadari. Mereka tidak berbicara untuk didengar. Namun ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Mereka tidak berjalan untuk dilihat. Namun kehadiran mereka sering membuat orang menoleh. Karisma seperti ini lahir dari kebebasan batin. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu diakui. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, dunia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. 4. Energi positif yang menenangkan orang. Ada orang yang ketika berada di dekatnya membuat suasana terasa lebih ringan. Bukan karena mereka selalu mengatakan hal-hal yang lucu, dan bukan pula karena mereka berusaha membuat semua orang bahagia. Tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang memancarkan rasa damai. Energi seperti ini tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Ketika seseorang membawa kedamaian di dalam dirinya, kedamaian itu perlahan menyentuh orang-orang yang berada di sekitarnya. Seperti aroma bunga yang menyebar di udara tanpa perlu diumumkan. Orang yang memiliki energi seperti ini biasanya telah belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi membawa terlalu banyak pertentangan di dalam hati. Mereka memahami bahwa hidup memiliki banyak sisi yang tidak selalu mudah. Namun daripada melawan setiap hal yang tidak berjalan sesuai harapan, mereka memilih untuk memahami, menerima, dan berjalan dengan lebih tenang. Sikap seperti ini menciptakan ruang yang aman bagi orang lain. Di dekat mereka, seseorang tidak merasa dihakimi. Tidak merasa harus berpura-pura. Tidak merasa harus selalu kuat. Kadang seseorang datang dengan hati yang penuh beban, lalu duduk berbicara dengan orang yang memiliki energi seperti ini. Percakapannya mungkin sederhana, tidak selalu tentang hal-hal besar. Namun setelah pertemuan itu, ada rasa lega yang muncul. Seolah beban yang tadi terasa berat kini menjadi lebih ringan. Inilah kekuatan dari energi positif yang lahir dari kedamaian batin. Ia tidak memaksa, ia tidak menggurui, ia hanya hadir. Dan kehadiran seperti ini menjadi sesuatu yang sangat langka di dunia yang sering dipenuhi oleh kegelisahan. Itulah sebabnya orang-orang sering tanpa sadar memperhatikan seseorang yang membawa energi seperti ini. Mereka tidak selalu tahu mengapa. Tetapi hati mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang menenangkan di sana. Sesuatu yang membuat dunia terasa sedikit lebih damai ketika berada di dekatnya. 5. Bicara sedikit tapi bermakna. Ada orang yang berbicara sangat banyak, suaranya terdengar di mana-mana, kata-katanya panjang dan mengalir tanpa henti. Namun setelah percakapan itu selesai, seringkali tidak ada yang benar-benar tinggal di hati orang yang mendengarnya. Kata-kata itu datang dan pergi seperti angin yang berhembus di padang luas. Sebaliknya, ada pula orang yang tidak sering berbicara. Mereka tidak selalu berada di tengah percakapan. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling cepat memberikan tanggapan. Bahkan terkadang mereka lebih sering diam, memperhatikan, dan mendengarkan. Namun anehnya, ketika orang seperti ini akhirnya mengucapkan sesuatu, suasana seolah berubah. Orang-orang yang berada di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Percakapan yang sebelumnya berjalan cepat menjadi lebih lambat. Ada perhatian yang muncul secara alami, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot yang tidak biasa. Ini bukan karena kata-kata itu dibuat dengan sengaja untuk terdengar bijaksana. Bukan pula karena ia ingin memberikan kesan mendalam kepada orang lain. Hal ini terjadi karena setiap kata yang keluar dari seseorang yang seperti ini biasanya lahir dari proses yang lebih dalam. Mereka tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Mereka berbicara ketika hati merasa bahwa kata-kata itu memang perlu diucapkan. Ada jeda yang mereka jaga antara pikiran dan ucapan.
Dalam jeda itulah kata-kata mengalami perjalanan kecil sebelum akhirnya keluar. Seolah setiap kalimat melewati ruang sunyi di dalam hati, tempat di mana makna disaring dengan lembut. Karena itulah kata-kata mereka sering terasa berbeda. Bukan lebih indah, bukan pula lebih rumit, tetapi lebih jujur. Kejujuran memiliki getaran yang unik. Ia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi hati manusia dapat merasakannya dengan sangat jelas. Ketika seseorang berbicara dari tempat yang jujur di dalam dirinya, kata-kata itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Ia membawa rasa. Rasa itulah yang membuat orang lain diam-diam memperhatikan. Ada orang yang setelah mendengar satu kalimat sederhana dari seseorang, merasa bahwa kalimat itu terus teringat dalam pikirannya. Bukan karena kalimat itu panjang, tetapi karena ada kedalaman yang tidak biasa di dalamnya. Seringkali orang seperti ini tidak menyadari pengaruh yang mereka miliki. Mereka hanya merasa bahwa berbicara terlalu banyak tidak selalu diperlukan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Kadang sebuah kalimat pendek yang lahir dari ketulusan hati dapat menyentuh seseorang lebih dalam daripada 1000 kata yang disusun dengan rapi. Diam bagi mereka bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang. Ruang di mana seseorang dapat benar-benar mendengarkan kehidupan. Ruang di mana seseorang dapat merasakan perasaan orang lain tanpa tergesa-gesa memberikan jawaban. Dari ruang seperti itulah kata-kata yang bermakna lahir. Dan ketika kata-kata itu muncul, orang-orang yang mendengarnya sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah kalimat yang sederhana itu membuka pintu kecil di dalam hati mereka. Pintu yang mungkin sudah lama tertutup oleh kebisingan dunia. Itulah mengapa orang yang berbicara sedikit tetapi bermakna sering memiliki karisma yang sangat kuat. Mereka tidak berusaha membuat orang lain mendengarkan. Namun ketika mereka berbicara, hati manusia dengan sendirinya memilih untuk diam dan memperhatikan. 6. Tidak mudah terpengaruh lingkungan. Di dunia yang penuh dengan arus yang bergerak cepat, tidak mudah bagi seseorang untuk tetap berdiri dengan tenang. Setiap hari manusia dikelilingi oleh berbagai suara. Ada pendapat yang datang dari banyak arah. Ada tekanan untuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh banyak orang. Ada keinginan untuk tidak terlihat berbeda. Tanpa disadari, banyak orang akhirnya berjalan mengikuti arus itu. Mereka melakukan sesuatu bukan karena hati mereka benar-benar menginginkannya, tetapi karena mereka merasa itulah yang harus dilakukan agar tetap diterima. Namun ada sebagian jiwa yang berjalan dengan cara yang berbeda. Mereka tidak selalu menolak arus dunia, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya hanyut di dalamnya. Ada semacam ketenangan yang membuat mereka mampu berdiri di tengah keramaian tanpa kehilangan arah. Orang yang memiliki keteguhan seperti ini biasanya telah melalui banyak proses dalam hidupnya. Mereka belajar bahwa tidak semua suara perlu diikuti. Mereka memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan yang unik. Dan karena itu, mereka tidak merasa perlu menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Ini bukan berarti mereka keras kepala. Bukan pula berarti mereka menutup diri dari dunia. Sebaliknya, mereka tetap terbuka terhadap kehidupan. Mereka tetap mendengarkan. Mereka tetap belajar dari pengalaman. Namun di dalam hati mereka ada kompas yang lebih dalam. Kompas yang membuat mereka tahu kapan harus berjalan bersama orang lain, dan kapan harus tetap berdiri di jalannya sendiri. Keteguhan seperti ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Di dunia yang sering dipenuhi oleh kebimbangan, seseorang yang memiliki arah hidup yang tenang sering terlihat sangat berbeda. Orang lain mungkin tidak selalu memahami alasan di balik sikapnya. Namun mereka merasakan bahwa orang ini memiliki sesuatu yang stabil di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak mudah goyah. Sesuatu yang tidak berubah hanya karena angin pendapat berhembus dari berbagai arah. Ketika seseorang memiliki keteguhan batin seperti ini, orang lain sering merasakan rasa hormat yang muncul secara alami. Bukan karena ia memintanya, bukan karena ia menuntutnya, tetapi karena hati manusia selalu menghargai seseorang yang mampu berdiri dengan jujur terhadap dirinya sendiri. Karisma seperti ini lahir dari keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri bahkan ketika dunia berjalan dengan arah yang berbeda. Dan keberanian seperti ini selalu memancarkan kekuatan yang tidak dapat disembunyikan. 7. Memiliki kedalaman hati yang jarang dimiliki orang. Tidak semua orang melihat kehidupan dengan cara yang sama. Ada orang yang melihat dunia hanya dari permukaan. Bagi mereka, hidup adalah rangkaian peristiwa yang datang dan pergi tanpa perlu dipikirkan terlalu jauh. Namun ada juga orang yang setiap pengalaman hidupnya meninggalkan jejak di dalam hati.
Mereka tidak hanya menjalani kehidupan, mereka merasakannya. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kegembiraan, dan setiap kesedihan menjadi bagian dari perjalanan batin yang membentuk cara mereka memahami dunia. Orang yang memiliki kedalaman hati biasanya sering menghabiskan waktu dalam perenungan. Bukan karena mereka ingin menjauh dari kehidupan, tetapi karena hati mereka secara alami tertarik untuk memahami makna di balik setiap hal. Mereka memperhatikan perasaan manusia. Mereka mencoba memahami mengapa seseorang bisa terluka, mengapa seseorang bisa bahagia, mengapa kehidupan kadang membawa seseorang ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari proses memahami itu, hati mereka menjadi lebih luas. Mereka tidak cepat menghakimi, mereka tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu tentang orang lain. Karena mereka tahu bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Kedalaman hati seperti ini menciptakan empati yang sangat kuat. Orang yang berada di dekat mereka sering merasa bahwa dirinya dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Ada rasa bahwa seseorang benar-benar melihat mereka sebagai manusia yang utuh. Dan perasaan seperti itu sangat jarang ditemukan. Di dunia yang sering terburu-buru menilai, seseorang yang mampu memahami tanpa menghakimi menjadi seperti tempat bernaung bagi hati yang lelah. Inilah yang membuat orang dengan kedalaman hati sering memiliki karisma yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Kehadiran mereka membawa rasa hangat yang lembut, seolah mereka membawa sedikit cahaya ke dalam ruang yang sebelumnya terasa gelap. Dan orang-orang yang pernah merasakan kehadiran seperti itu biasanya tidak akan melupakannya dengan mudah. 8. Keaslian diri yang tidak dibuat-buat. Pada akhirnya, ada satu hal yang sering menjadi inti dari semua daya tarik yang dimiliki. Seseorang, keaslian, di dunia yang penuh dengan peran dan penampilan, menjadi diri sendiri dengan jujur adalah sesuatu yang semakin langka. Banyak orang merasa perlu menyesuaikan dirinya dengan harapan orang lain. Mereka mencoba menjadi versi tertentu dari diri mereka agar terlihat lebih diterima. Namun semakin seseorang menjauh dari keaslian dirinya, semakin berat pula perasaan yang ia bawa. Sebaliknya, orang yang hidup dengan keaslian biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Mereka tidak selalu sempurna, mereka tidak selalu benar, namun mereka tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Mereka menerima kekuatan dan kelemahan mereka dengan cara yang sederhana. Dari penerimaan itulah muncul rasa damai yang sangat alami. Ketika seseorang hidup dengan keaslian, ia tidak perlu terus-menerus memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain. Ia tidak perlu menjaga topeng yang berat, ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dan kejujuran seperti ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Orang lain dapat merasakan bahwa tidak ada kepura-puraan di sana. Tidak ada usaha untuk terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Yang ada hanyalah seseorang yang berjalan dengan jujur dalam kehidupannya. Karisma yang lahir dari keaslian diri seringkali terasa paling kuat. Karena ia tidak dibuat, ia tidak dipaksakan. Ia tumbuh secara alami seperti pohon yang berkembang dari benih kecil yang ditanam dengan ketulusan. Dan ketika seseorang hidup dengan cara seperti itu, dunia sering merespons dengan cara yang lembut. Orang-orang mungkin tidak selalu mengatakannya secara langsung. Namun mereka diam-diam memperhatikan, mereka menghargai, dan mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat nyata dalam diri seseorang yang berani menjadi dirinya sendiri. Kadang jiwa yang paling kuat bukanlah jiwa yang paling keras bersuara, melainkan jiwa yang tetap tenang ketika dunia di sekelilingnya penuh kebisingan. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan kepada dunia. Tidak semua perasaan harus diumumkan. Tidak semua perjalanan harus dimengerti oleh orang lain. Ada bagian dari hidup yang memang ditakdirkan untuk berjalan dalam keheningan, tumbuh dalam kesunyian, dan menemukan maknanya sendiri jauh di dalam ruang batin yang tidak terlihat. Mungkin engkau pernah merasakan momen seperti itu. Momen ketika engkau berdiri di tengah banyak orang, tetapi hatimu terasa berada di tempat yang berbeda. Bukan karena engkau merasa lebih tinggi dari siapapun, dan bukan pula karena engkau ingin menjauh dari kehidupan. Namun ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan berubah. Sebuah kesadaran yang membuatmu melihat dunia dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting kini tampak lebih sederhana. Suara-suara yang dulu membuatmu gelisah kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Seolah ada ruang tenang yang mulai tumbuh di dalam dirimu, ruang yang tidak mudah diguncang oleh apapun yang terjadi di luar. Perubahan seperti ini sering datang tanpa pemberitahuan. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras.
Ia tidak mengumumkan dirinya kepada siapapun. Ia hanya hadir perlahan, seperti cahaya fajar yang muncul di balik horizon tanpa suara. Dan ketika seseorang mulai merasakan perubahan itu, hidupnya sering berjalan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar perhatian. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya kepada dunia. Ia mulai memahami bahwa nilai seseorang tidak selalu diukur dari seberapa keras suaranya terdengar, atau seberapa banyak orang yang memandangnya. Kadang nilai seseorang justru terlihat dari ketenangan yang ia bawa ke dalam kehidupan orang lain. Dari cara ia hadir tanpa membuat kegaduhan. Dari cara ia mendengarkan tanpa tergesa-gesa memberikan penilaian. Ada kekuatan yang sangat lembut dalam jiwa yang telah menemukan ketenangannya. Kekuatan yang tidak perlu dipamerkan. Kekuatan yang tidak perlu diumumkan. Ia hanya ada, seperti pohon yang berdiri kokoh di tengah hutan tanpa pernah meminta siapapun untuk memujinya. Orang yang berjalan dengan ketenangan seperti ini sering tidak menyadari bahwa kehadirannya membawa pengaruh bagi orang lain. Mereka hanya menjalani kehidupan dengan cara yang terasa benar bagi hati mereka. Namun tanpa disadari, banyak mata yang memperhatikan dari kejauhan. Bukan dengan rasa iri. Bukan pula dengan keinginan untuk meniru sepenuhnya, melainkan dengan rasa penasaran yang tenang. Mengapa seseorang bisa terlihat begitu damai di dunia yang sering membuat banyak orang gelisah? Mengapa seseorang bisa berjalan begitu sederhana tanpa terlihat kehilangan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul di dalam hati orang lain, bahkan tanpa mereka sadari. Dan mungkin, di suatu titik kehidupan, seseorang yang memperhatikan itu mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa ketenangan yang ia lihat pada orang lain sebenarnya bukan sesuatu yang jauh darinya. Ketenangan itu juga ada di dalam dirinya sendiri. Hanya saja selama ini ia terlalu sibuk dengan kebisingan dunia untuk mendengarnya. Kehidupan sering membawa manusia pada perjalanan yang tidak selalu mudah. Ada masa ketika seseorang merasa bingung dengan arah hidupnya. Ada masa ketika ia merasa tidak sepenuhnya dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Namun justru dalam masa-masa seperti itulah jiwa sering tumbuh. Kesunyian yang dulu terasa berat perlahan berubah menjadi ruang untuk memahami diri sendiri. Keheningan yang dulu terasa kosong perlahan menjadi tempat di mana seseorang mulai menemukan suaranya yang paling jujur. Dan ketika seseorang mulai hidup dari tempat yang jujur itu, dunia perlahan merespons dengan cara yang berbeda. Orang-orang mungkin tidak selalu mengatakannya dengan jelas. Namun mereka merasakannya. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka berhenti sejenak. Ada sesuatu dalam caramu melihat dunia yang membuat mereka berpikir lebih dalam. Karisma yang lahir dari jiwa tidak pernah meminta perhatian. Ia justru muncul ketika seseorang berhenti mengejar perhatian itu sendiri. Ia tumbuh ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tenang. Kesadaran bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk terlihat paling bersinar, melainkan perjalanan untuk menjadi cahaya kecil yang tetap menyala meskipun tidak ada yang memperhatikan. Dan cahaya kecil seperti itu sering memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Karena di dunia yang penuh dengan kegelapan, bahkan cahaya yang paling lembut pun mampu menunjukkan jalan. Mungkin engkau tidak selalu menyadari sejauh mana perjalanan batinmu telah membawamu. Mungkin engkau masih merasa bahwa dirimu hanyalah seseorang yang sedang belajar memahami kehidupan, langkah demi langkah, hari demi hari. Namun seringkali justru orang yang merasa seperti itulah yang membawa kedalaman paling besar di dalam hatinya. Mereka tidak menganggap diri mereka istimewa. Mereka tidak merasa harus dipuji. Mereka hanya berusaha menjalani kehidupan dengan cara yang lebih jujur dan lebih tenang. Dan tanpa mereka sadari, cara hidup seperti itu menjadi inspirasi bagi banyak orang yang melihatnya. Kehidupan memiliki cara yang unik untuk mempertemukan jiwa-jiwa yang sedang berjalan dalam frekuensi yang sama. Kadang seseorang menemukan ketenangan bukan dari kata-kata yang panjang, tetapi dari kehadiran orang lain yang memahami keheningan. Kadang seseorang menemukan harapan bukan dari nasihat yang keras, tetapi dari contoh sederhana tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan damai. Itulah sebabnya setiap jiwa yang berjalan dengan kesadaran memiliki perannya sendiri di dunia ini. Mungkin peran itu tidak selalu terlihat besar, mungkin tidak selalu diakui oleh banyak orang, namun seringkali pengaruh yang paling dalam justru datang dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Seperti akar pohon yang tumbuh jauh di dalam tanah. Tidak terlihat, tidak dipuji, namun tanpa akar itu, pohon tidak akan pernah mampu berdiri dengan kokoh. Begitu pula dengan jiwa manusia. Kekuatan yang paling besar sering lahir dari bagian yang paling sunyi.
dari bagian yang tidak selalu dibicarakan, dari bagian yang hanya diketahui oleh hati dan oleh Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Dan jika engkau sampai pada titik di mana hatimu mulai merasa lebih tenang daripada sebelumnya, mungkin itu bukanlah kebetulan. Mungkin itu adalah tanda bahwa perjalanan batinmu sedang membawa dirimu ke tempat yang lebih dalam. Tempat di mana seseorang tidak lagi hidup hanya untuk terlihat. Tempat di mana seseorang mulai hidup untuk menjadi dirinya yang paling jujur. Perjalanan seperti ini tidak selalu mudah. Kadang ada keraguan, kadang ada kesepian, namun di balik semua itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh seperti cahaya kecil di dalam dada. Cahaya yang tidak memerlukan pengakuan. Cahaya yang tidak memerlukan sorotan. Ia hanya perlu dijaga agar tetap hidup. Karena selama cahaya itu ada, seseorang tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, cahaya kecil itu juga sedang menjadi penerang bagi orang lain yang berjalan di jalannya sendiri. Mereka mungkin tidak selalu mengatakan apa yang mereka rasakan. Namun hati mereka mengenali sesuatu yang tulus ketika melihatnya. Mereka melihat bahwa di dunia yang penuh kebisingan ini masih ada jiwa yang memilih berjalan dengan tenang. Masih ada hati yang memilih memahami daripada menghakimi. Masih ada manusia yang memilih menjadi cahaya kecil daripada sekadar bayangan dalam keramaian. Dan mungkin, jika engkau mendengarkan sampai bagian ini dengan hati yang tenang, ada sesuatu dalam dirimu yang terasa bergetar lembut. Seolah ada bagian dari jiwamu yang berkata bahwa perjalanan ini masih panjang. Masih banyak hal yang akan dipahami. Masih banyak kedalaman yang akan ditemukan. Dan setiap langkah kecil yang diambil dengan kesadaran akan membawa seseorang semakin dekat kepada versi dirinya yang paling sejati. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras dunia melihatmu, tetapi tentang seberapa jujur engkau berjalan bersama jiwamu sendiri. Dan ketika seseorang mampu melakukan itu, dunia mungkin tidak selalu memahami jalannya. Namun dunia akan selalu merasakan kehadirannya. Kadang karisma yang paling kuat bukan berasal dari sesuatu yang terlihat oleh mata, melainkan dari ketenangan jiwa yang diam-diam berbicara kepada hati orang lain. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya berjalan di antara dua dunia. Dunia yang terlihat oleh mata, penuh dengan keramaian, percakapan, dan hiruk-pikuk kehidupan, dan dunia lain yang lebih sunyi, lebih dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Mungkin engkau pernah merasakannya, di tengah keramaian orang-orang yang berbicara, tertawa, dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ada bagian dalam dirimu yang tetap tenang. Bukan karena engkau menjauh dari mereka, bukan pula karena engkau merasa lebih dari mereka, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang seakan selalu mengajakmu untuk berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan memperhatikan kehidupan dari jarak yang lebih dalam. Perasaan itu sering datang tanpa alasan yang jelas. Seolah ada bisikan lembut dari kedalaman batin yang mengatakan bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Bahwa ada sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih bermakna yang mengalir di balik setiap peristiwa. Orang lain mungkin tidak menyadarinya. Mereka melihat dunia sebagai sesuatu yang harus dikejar, dimenangkan, dan dipenuhi dengan suara-suara keras yang ingin didengar. Tetapi di dalam dirimu, ada kecenderungan yang berbeda. Engkau tidak selalu tertarik pada keramaian yang berlebihan. Tidak semua percakapan membuatmu merasa harus terlibat. Tidak semua sorotan membuatmu ingin berdiri di tengahnya. Aneh ya, justru dalam ketenangan itu, seringkali orang lain mulai memperhatikanmu. Bukan karena engkau meminta perhatian mereka. Bukan karena engkau berusaha menjadi pusat dari sesuatu. Tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan ketika berada di dekatmu. Sebuah rasa yang tidak dapat diberi nama dengan mudah. Seperti angin yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan menyentuh kulit. Beberapa orang mungkin hanya memandang sekilas. Beberapa lainnya mungkin berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mengapa kehadiran seseorang yang tidak banyak bicara justru terasa begitu kuat? Mengapa seseorang yang tidak berusaha menonjol justru memancarkan daya tarik yang sulit diabaikan? Barangkali mereka sendiri tidak menyadarinya, bahwa apa yang mereka rasakan bukanlah sesuatu yang berasal dari penampilan luar. Bukan pula dari kata-kata yang disusun dengan indah, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada jiwa yang berjalan dengan cara yang berbeda di dunia ini. Jiwa yang tidak selalu berisik dalam mengekspresikan dirinya, tetapi diam-diam membawa ketenangan yang membuat orang lain merasa aman. Jiwa yang tidak selalu ingin dipahami,
tetapi kehadirannya sering membuat orang lain merasa seolah mereka sedang berdiri di dekat sebuah sumber air yang jernih. Air yang tidak berusaha menarik perhatian siapapun. Ia hanya mengalir, dan justru karena itulah, orang yang haus akan menemukannya. Mungkin engkau pernah mengalami momen ketika seseorang menatapmu lebih lama dari biasanya, seolah mereka sedang mencari sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba merasa nyaman berbicara denganmu, bahkan tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ceritakan kepada orang lain. Kadang mereka sendiri terkejut mengapa hal itu bisa terjadi. Mereka tidak tahu bahwa sebagian jiwa memang memiliki cara tersendiri untuk menyentuh hati manusia lain, tanpa perlu banyak kata. Ada kedalaman yang tidak bisa dipalsukan. Kedalaman itu lahir dari perjalanan yang sunyi. Dari malam-malam ketika seseorang belajar memahami dirinya sendiri. Dari saat-saat ketika hati memilih untuk tidak ikut hanyut dalam kebisingan dunia, tetapi justru kembali ke dalam, mendengarkan sesuatu yang lebih halus. Seiring waktu, tanpa disadari, ketenangan itu mulai membentuk sesuatu yang unik dalam diri seseorang. Sebuah kehadiran yang tidak keras, tetapi terasa. Sebuah sikap yang tidak mencolok, tetapi mengundang rasa hormat. Sebuah aura yang tidak dibuat-buat, tetapi muncul dengan sendirinya seperti cahaya lembut yang menyinari ruang yang gelap. Karisma yang seperti ini tidak pernah dilatih untuk dipamerkan. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang akarnya masuk jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menjulang ke langit. Orang yang melihatnya dari luar mungkin hanya melihat kesederhanaan. Tetapi mereka yang peka akan merasakan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Karena karisma yang lahir dari jiwa bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam satu malam. Ia tidak muncul dari keinginan untuk terlihat istimewa. Justru seringkali ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh keheningan. Perjalanan ketika seseorang belajar menerima dirinya sendiri. Belajar memahami luka yang pernah datang tanpa menyalahkan kehidupan. Belajar memandang dunia dengan hati yang lebih luas, bukan dengan amarah atau kekecewaan. Dalam perjalanan seperti itu, jiwa perlahan menjadi tenang. Dan ketika jiwa menjadi tenang, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tanpa perlu mencari perhatian, perhatian itu datang dengan sendirinya. Tanpa perlu berbicara terlalu banyak, orang mulai mendengarkan. Tanpa perlu menunjukkan siapa dirinya, kehadirannya mulai terasa berbeda. Bukan karena ia lebih tinggi dari orang lain, tetapi karena ia tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ada kedamaian yang muncul ketika seseorang berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dan kedamaian itu memiliki kekuatan yang sangat halus. Ia tidak memaksa, ia tidak mendominasi, ia hanya hadir, seperti cahaya bulan yang menerangi malam tanpa suara. Seperti angin lembut yang menyentuh dedaunan tanpa terlihat. Orang yang peka terhadap hal-hal seperti ini akan merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi hati mereka mengenalinya. Ada kehangatan yang sulit ditemukan di tempat lain. Ada rasa aman yang muncul tanpa alasan yang jelas. Dan seringkali, mereka hanya diam-diam memperhatikan. Bukan karena ingin mengganggu, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang jarang mereka temui. Di dunia yang penuh dengan suara keras, kehadiran yang tenang menjadi sangat langka. Di dunia yang penuh dengan orang yang ingin dilihat, seseorang yang tidak berusaha menonjol justru terlihat paling jelas. Seperti bintang kecil di langit malam yang luas. Ia tidak bersinar paling terang. Tetapi entah mengapa mata selalu kembali kepadanya. Barangkali inilah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang perlahan berubah. Bukan perubahan yang keras atau mencolok. Lebih seperti perubahan musim yang datang perlahan, hampir tidak terasa. Tetapi ketika seseorang memperhatikannya, dunia sudah berbeda dari sebelumnya. Engkau mungkin tidak selalu menyadari hal itu. Karena yang merasakan perubahan itu seringkali adalah orang lain. Mereka melihat ketenangan yang tidak mereka miliki. Mereka merasakan kedalaman yang tidak mudah mereka pahami. Dan tanpa mereka sadari, hati mereka mulai memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Seolah ada sesuatu dalam dirimu yang menyimpan rahasia kecil tentang kehidupan. Rahasia yang tidak selalu diucapkan, tetapi terasa. Dan dari sinilah perjalanan yang lebih dalam mulai terbuka. Karena di balik ketenangan yang terlihat sederhana itu, ada lapisan-lapisan makna yang tidak semua orang mampu melihatnya. Seperti taman yang tersembunyi di balik kabut pagi. Ia tidak memanggil siapapun untuk datang. Tetapi mereka yang berjalan dengan hati yang tenang, perlahan akan menemukannya.
Dan ketika kabut mulai menipis, satu persatu keindahan yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat dengan lebih jelas. Begitu pula dengan rahasia kecil yang hidup dalam jiwa manusia. Rahasia yang membuat kehadirannya terasa berbeda, bahkan ketika ia tidak melakukan apapun. Rahasia yang membuat orang lain diam-diam memperhatikan, meskipun tidak pernah ada usaha untuk menarik perhatian. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk melihat lebih dalam, lapisan-lapisan halus itu mulai menampakkan dirinya, seperti cahaya lembut yang muncul dari balik fajar yang perlahan bangun dari malam yang panjang. 1. Aura tenang yang sulit dijelaskan. Ada jenis ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak lahir dari latihan untuk terlihat bijaksana, dan tidak pula muncul karena seseorang ingin dianggap berbeda. Ketenangan ini tumbuh perlahan dari dalam, seperti mata air yang muncul dari kedalaman bumi tanpa suara. Orang yang memilikinya seringkali tidak menyadari bahwa dirinya membawa sesuatu yang jarang dimiliki banyak orang. Mereka menjalani hari seperti biasa, berjalan di antara orang-orang lain, berbicara seperlunya, melakukan hal-hal sederhana sebagaimana manusia pada umumnya. Namun tanpa disadari, kehadiran mereka sering membuat suasana berubah. Bukan berubah secara mencolok, lebih seperti perubahan halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seseorang dengan jiwa yang tenang memasuki sebuah ruangan, seringkali percakapan yang awalnya riuh perlahan menjadi lebih lembut. Orang-orang mungkin tidak menyadari mengapa mereka tiba-tiba menurunkan suara, atau mengapa mereka merasa lebih nyaman berada di dekat orang tersebut. Tetapi hati manusia memiliki cara sendiri untuk merasakan sesuatu yang tulus. Ketenangan seperti ini biasanya lahir dari perjalanan batin yang panjang. Ia tidak muncul dari kehidupan yang selalu mudah. Justru seringkali ia terbentuk dari pengalaman hidup yang membuat seseorang belajar melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang berhenti bereaksi terhadap segala hal dengan tergesa-gesa. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijawab dengan emosi. Tidak semua kejadian harus dilawan dengan amarah. Dan tidak semua suara di dunia harus diikuti. Dari pemahaman seperti itulah ketenangan perlahan tumbuh. Ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan. Ketenangan yang tidak memerlukan pembuktian. Ia hanya hadir, seperti danau yang airnya jernih karena tidak terganggu oleh badai. Orang yang memiliki aura seperti ini seringkali terlihat sederhana. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara. Bahkan terkadang mereka lebih sering mendengarkan daripada menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Namun justru dari sikap itulah muncul sesuatu yang membuat orang lain merasa tertarik untuk memperhatikan. Karena di dunia yang penuh dengan kegelisahan, kehadiran seseorang yang benar-benar tenang terasa seperti tempat beristirahat bagi hati yang lelah. Ada orang yang tanpa sadar merasa lebih nyaman ketika berada di dekat mereka. Seolah ada energi lembut yang membuat pikiran menjadi lebih jernih. Kadang seseorang datang hanya untuk duduk di dekatnya, tanpa percakapan yang panjang. Anehnya, setelah pertemuan singkat itu, hatinya terasa lebih ringan. Inilah kekuatan dari ketenangan yang lahir dari dalam jiwa. Ia tidak memerlukan kata-kata besar. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Karena hati manusia dapat merasakan kejujuran yang tidak disembunyikan oleh kepura-puraan. Karisma seperti ini tidak berisik. Ia tidak memaksa orang untuk memperhatikannya. Namun justru karena itulah ia terasa lebih kuat. Seperti cahaya, lilin kecil di dalam ruangan yang gelap. Ia tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat orang melihat arah dengan lebih jelas. Begitulah aura tenang bekerja dalam kehidupan seseorang. Ia tidak meminta perhatian, tetapi perhatian datang dengan sendirinya. Ia tidak mencari penghormatan, tetapi penghormatan muncul tanpa diminta. Dan seringkali orang yang memilikinya bahkan tidak menyadari bahwa dirinya membawa sesuatu yang begitu berharga. 2. Tatapan mata yang penuh makna. Mata manusia sering disebut sebagai jendela hati. Bukan sekadar ungkapan indah, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan oleh siapapun yang pernah melihat tatapan seseorang yang benar-benar hidup dengan kesadaran. Ada perbedaan besar antara tatapan yang sekadar melihat, dan tatapan yang benar-benar hadir. Sebagian orang melihat dunia seperti melihat bayangan yang lewat begitu saja. Mata mereka bergerak dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti. Namun ada juga orang yang menatap dengan cara yang berbeda. Tatapan mereka terasa lebih tenang, lebih dalam, seolah ada ruang sunyi di balik pandangan itu. Ketika seseorang berbicara dengan mereka, ia merasa benar-benar didengarkan. Bukan hanya kata-katanya yang diterima, tetapi juga perasaannya.
Tatapan seperti ini tidak lahir dari keinginan untuk membuat orang lain terkesan. Ia muncul dari kebiasaan seseorang yang belajar hadir sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan. Orang yang memiliki kedalaman batin biasanya tidak terburu-buru ketika melihat dunia. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewati oleh orang lain. Cara angin bergerak di antara pepohonan. Perubahan cahaya matahari ketika sore mulai turun. Ekspresi halus di wajah seseorang yang sedang mencoba menyembunyikan kesedihannya. Semua hal itu membuat hati mereka lebih peka. Dan kepekaan itu perlahan terlihat melalui tatapan mata mereka. Orang yang bertemu dengan mereka sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa bahwa mereka sedang dipahami tanpa perlu menjelaskan terlalu banyak. Tatapan yang penuh makna tidak perlu tajam. Tidak perlu dramatis. Ia cukup jujur. Kejujuran dalam mata seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan atau dibuat-buat. Ketika hati seseorang jernih, matanya pun memantulkan kejernihan itu. Itulah sebabnya banyak orang tanpa sadar memperhatikan seseorang yang memiliki tatapan seperti ini. Bukan karena ia menatap dengan cara yang mencolok, tetapi karena ada kedalaman yang membuat orang lain merasa dilihat sebagai manusia yang utuh. Dan di dunia yang seringkali terburu-buru, pengalaman sederhana seperti itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. 3. Tidak berusaha menarik perhatian. Ada paradoks yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Semakin seseorang berusaha keras untuk menarik perhatian, semakin cepat perhatian itu menghilang. Sebaliknya, ada orang yang tidak pernah mencoba menjadi pusat perhatian, tetapi justru selalu diperhatikan. Ini bukan kebetulan. Karisma sejati sering muncul dari ketulusan seseorang yang tidak sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain. Orang yang seperti ini biasanya hidup dengan cara yang sederhana. Mereka tidak mengukur nilai dirinya dari seberapa banyak orang yang memperhatikan mereka. Mereka juga tidak merasa perlu menunjukkan segala sesuatu yang mereka miliki kepada dunia. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak merasa harus membuktikan apapun. Ketika seseorang berhenti berusaha terlalu keras untuk terlihat istimewa, sesuatu yang sangat alami mulai muncul dalam dirinya. Keaslian. Keaslian adalah kualitas yang sangat langka di dunia yang penuh dengan pencitraan. Banyak orang tanpa sadar memakai berbagai lapisan untuk menutupi siapa diri mereka sebenarnya. Mereka ingin terlihat kuat, terlihat berhasil, terlihat bahagia. Namun di balik semua itu seringkali ada kelelahan yang tidak terlihat. Orang yang hidup dengan keaslian tidak melakukan hal seperti itu. Mereka tidak selalu sempurna, mereka tidak selalu mencoba tampil lebih dari yang mereka rasakan. Dan justru dari situlah muncul daya tarik yang sangat kuat. Karena hati manusia dapat merasakan kejujuran. Ketika seseorang hidup dengan cara yang tulus, tanpa topeng yang berat, kehadirannya terasa ringan. Orang lain merasa nyaman berada di dekatnya karena tidak ada tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Inilah sebabnya mengapa orang yang tidak berusaha menarik perhatian seringkali justru menjadi pusat perhatian tanpa disadari. Mereka tidak berbicara untuk didengar. Namun ketika mereka berbicara, orang lain mendengarkan. Mereka tidak berjalan untuk dilihat. Namun kehadiran mereka sering membuat orang menoleh. Karisma seperti ini lahir dari kebebasan batin. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu diakui. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, dunia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. 4. Energi positif yang menenangkan orang. Ada orang yang ketika berada di dekatnya membuat suasana terasa lebih ringan. Bukan karena mereka selalu mengatakan hal-hal yang lucu, dan bukan pula karena mereka berusaha membuat semua orang bahagia. Tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang memancarkan rasa damai. Energi seperti ini tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Ketika seseorang membawa kedamaian di dalam dirinya, kedamaian itu perlahan menyentuh orang-orang yang berada di sekitarnya. Seperti aroma bunga yang menyebar di udara tanpa perlu diumumkan. Orang yang memiliki energi seperti ini biasanya telah belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi membawa terlalu banyak pertentangan di dalam hati. Mereka memahami bahwa hidup memiliki banyak sisi yang tidak selalu mudah. Namun daripada melawan setiap hal yang tidak berjalan sesuai harapan, mereka memilih untuk memahami, menerima, dan berjalan dengan lebih tenang. Sikap seperti ini menciptakan ruang yang aman bagi orang lain. Di dekat mereka, seseorang tidak merasa dihakimi, tidak merasa harus berpura-pura, tidak merasa harus selalu kuat. Kadang seseorang datang dengan hati yang penuh beban, lalu duduk berbicara dengan orang yang memiliki energi seperti ini.
Percakapannya mungkin sederhana, tidak selalu tentang hal-hal besar. Namun setelah pertemuan itu, ada rasa lega yang muncul. Seolah beban yang tadi terasa berat kini menjadi lebih ringan. Inilah kekuatan dari energi positif yang lahir dari kedamaian batin. Ia tidak memaksa, ia tidak menggurui, ia hanya hadir. Dan kehadiran seperti ini menjadi sesuatu yang sangat langka di dunia yang sering dipenuhi oleh kegelisahan. Itulah sebabnya orang-orang sering tanpa sadar memperhatikan seseorang yang membawa energi seperti ini. Mereka tidak selalu tahu mengapa, tetapi hati mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang menenangkan di sana. Sesuatu yang membuat dunia terasa sedikit lebih damai ketika berada di dekatnya. 5. Bicara sedikit tapi bermakna. Ada orang yang berbicara sangat banyak, suaranya terdengar di mana-mana, kata-katanya panjang dan mengalir tanpa henti. Namun setelah percakapan itu selesai, seringkali tidak ada yang benar-benar tinggal di hati orang yang mendengarnya. Kata-kata itu datang dan pergi seperti angin yang berhembus di padang luas. Sebaliknya, ada pula orang yang tidak sering berbicara. Mereka tidak selalu berada di tengah percakapan. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling cepat memberikan tanggapan. Bahkan terkadang mereka lebih sering diam, memperhatikan, dan mendengarkan. Namun anehnya, ketika orang seperti ini akhirnya mengucapkan sesuatu, suasana seolah berubah. Orang-orang yang berada di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Percakapan yang sebelumnya berjalan cepat menjadi lebih lambat. Ada perhatian yang muncul secara alami, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot yang tidak biasa. Ini bukan karena kata-kata itu dibuat dengan sengaja untuk terdengar bijaksana. Bukan pula karena ia ingin memberikan kesan mendalam kepada orang lain. Hal ini terjadi karena setiap kata yang keluar dari seseorang yang seperti ini biasanya lahir dari proses yang lebih dalam. Mereka tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Mereka berbicara ketika hati merasa bahwa kata-kata itu memang perlu diucapkan. Ada jeda yang mereka jaga antara pikiran dan ucapan. Dalam jeda itulah kata-kata mengalami perjalanan kecil sebelum akhirnya keluar. Seolah setiap kalimat melewati ruang sunyi di dalam hati, tempat di mana makna disaring dengan lembut. Karena itulah kata-kata mereka sering terasa berbeda. Bukan lebih indah, bukan pula lebih rumit, tetapi lebih jujur. Kejujuran memiliki getaran yang unik. Ia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi hati manusia dapat merasakannya dengan sangat jelas. Ketika seseorang berbicara dari tempat yang jujur di dalam dirinya, kata-kata itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Ia membawa rasa itulah yang membuat orang lain diam-diam memperhatikan. Ada orang yang setelah mendengar satu kalimat sederhana dari seseorang, merasa bahwa kalimat itu terus teringat dalam pikirannya. Bukan karena kalimat itu panjang, tetapi karena ada kedalaman yang tidak biasa di dalamnya. Seringkali orang seperti ini tidak menyadari pengaruh yang mereka miliki. Mereka hanya merasa bahwa berbicara terlalu banyak tidak selalu diperlukan. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Kadang sebuah kalimat pendek yang lahir dari ketulusan hati dapat menyentuh seseorang lebih dalam daripada 1000 kata yang disusun dengan rapi. Diam bagi mereka bukanlah kekosongan. Diam adalah ruang di mana seseorang dapat benar-benar mendengarkan kehidupan. Ruang di mana seseorang dapat merasakan perasaan orang lain tanpa tergesa-gesa memberikan jawaban. Dari ruang seperti itulah kata-kata yang bermakna lahir. Dan ketika kata-kata itu muncul, orang-orang yang mendengarnya sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah kalimat yang sederhana itu membuka pintu kecil di dalam hati mereka. Pintu yang mungkin sudah lama tertutup oleh kebisingan dunia. Itulah mengapa orang yang berbicara sedikit tetapi bermakna sering memiliki karisma yang sangat kuat. Mereka tidak berusaha membuat orang lain mendengarkan. Namun ketika mereka berbicara, hati manusia dengan sendirinya memilih untuk diam dan memperhatikan. 6. Tidak mudah terpengaruh lingkungan. Di dunia yang penuh dengan arus yang bergerak cepat, tidak mudah bagi seseorang untuk tetap berdiri dengan tenang. Setiap hari manusia dikelilingi oleh berbagai suara. Ada pendapat yang datang dari banyak arah. Ada tekanan untuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh banyak orang. Ada keinginan untuk tidak terlihat berbeda. Tanpa disadari, banyak orang akhirnya berjalan mengikuti arus itu. Mereka melakukan sesuatu bukan karena hati mereka benar-benar menginginkannya, tetapi karena mereka merasa itulah yang harus dilakukan agar tetap diterima. Namun ada sebagian jiwa yang berjalan dengan cara yang berbeda. Mereka tidak selalu menolak arus dunia, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya hanyut di dalamnya.
Ada semacam ketenangan yang membuat mereka mampu berdiri di tengah keramaian tanpa kehilangan arah. Orang yang memiliki keteguhan seperti ini biasanya telah melalui banyak proses dalam hidupnya. Mereka belajar bahwa tidak semua suara perlu diikuti. Mereka memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan yang unik. Dan karena itu, mereka tidak merasa perlu menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Ini bukan berarti mereka keras kepala. Bukan pula berarti mereka menutup diri dari dunia. Sebaliknya, mereka tetap terbuka terhadap kehidupan. Mereka tetap mendengarkan, mereka tetap belajar dari pengalaman. Namun di dalam hati mereka ada kompas yang lebih dalam. Kompas yang membuat mereka tahu kapan harus berjalan bersama orang lain, dan kapan harus tetap berdiri di jalannya sendiri. Keteguhan seperti ini memiliki daya tarik yang sangat kuat.